Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jumpa lagi di dalam acara Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Bersama saya Petra Agung Haryono di sini. Salam segar, kuat, dan sigap. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu adalah Alkitab direvisi, tanda tanya. Alkitab direvisi. Ya, tentunya menarik ya, penasaran kan ya. Apa sih yang direvisi dari Alkitab? Apakah isinya? Apakah bahasanya? Apakah ejaannya? Apakah terjemahannya? Ya, tentunya kita ingin menggali seluk-beluk tentang Alkitab direvisi ini. Bersama kita sudah hadir Bapak Anwar Chen, Bapak Pendeta Anwar Chen. Beliau adalah Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan Ketua Tim Pembaruan Alkitab TB. Tentunya beliau hadir untuk bersama kita untuk memberikan pemahaman kepada kita. Selamat sore Pak Pendeta Anwar Chen. Ya, selamat sore Pak. Manggilnya panjang namanya, Pak Petra ya atau Pak Agung? Ya boleh Pak, Petra saja boleh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Pak Anwar. Sebelum Pak Anwar memberikan pemaparan materinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami Tuhan Yesus atas perjumpaan di sore hari ini. Saat ini kami akan berdiskusi bersama mengenai Alkitab yang akan direvisi, dan juga kami bersyukur atas kehadiran Pak Anwar di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberkati Pak Anwar Chen di dalam memaparkan materi, dan juga peralatan yang akan kami gunakan. Kiranya Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami mau belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Anwar, silakan untuk memaparkan materinya. Ya, Ibu Bapak sekalian, selamat sore menjelang malam buat kita semuanya. Ya, sungguh berbahagia bisa berada ya bersama dengan Scripture Union Indonesia ya. Salah satu mitra kami yang paling penting. Karena sayang sekali kalau Alkitab dikerjakan dengan susah payah, menelan waktu sampai 20 tahun lebih, tapi itu tidak dimanfaatkan, dipelajari, dan dibaca. Dan tentu saja salah satu gerakan yang paling gigih untuk betul-betul menyimak pesan dalam Alkitab ini adalah Scripture Union. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Dan sore hari ini dalam beberapa menit ke depan, saya secara singkat ingin memaparkan tentang hal-hal yang penting mengenai pembaruan Alkitab. Kenapa itu perlu dan kenapa dari waktu ke waktu ini tetap perlu dilakukan. Lalu apa dasarnya lakukan itu? Kita akan memberi contoh tentunya dari salah satu terjemahan yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu Alkitab Terjemahan Baru yang diterbitkan pada tahun 1974. Nah, izinkan saya untuk berbagi screen sebentar supaya bahan ini lebih jelas disampaikan. Ya, memang pertanyaan yang selalu muncul itu, kenapa ini diperbarui? Ternyata ini sudah menjadi satu pemikiran lama, yaitu di antara para penerjemah Alkitab, misalnya ada di Amerika ya, ada satu pedoman untuk para penerjemah dan pembaruan Alkitab, yaitu Revisor Alkitab. Itu tahun 1961. Di situ dengan jelas dikatakan, no translation of the scriptures should ever be regarded as final. For the Bible must speak to every succeeding generation with undiminished clarity. Jadi memang tidak ada terjemahan kitab suci yang final. Sebab Alkitab harus menyapa setiap generasi dengan kejelasan yang tidak luntur oleh zaman. Ini tentu berlaku untuk bahasa Inggris dan tentu juga berlaku untuk bahasa Indonesia ya. Ini
benar-benar harus kita pahami dengan jelas. Nah, tapi kita harus melihat bahwa ini bukan hal yang sama sekali baru. Karena kalau kita pelajari sejarah sedikit, ya, Paus Damasus ya pada abad keempat itu sudah menugaskan Hieronymus untuk mempersiapkan Alkitab dalam bahasa Latin. Nah, namun dengan catatan bahwa Hieronymus tidak membuat terjemahan baru, melainkan memperbarui terjemahan Latin yang sudah beredar dan digunakan luas dalam gereja. Jadi ini merupakan upaya ya untuk mempertahankan semacam kontinuitas dengan terjemahan yang berpengaruh ya yang ada. Rupanya ini sudah merupakan ya katakanlah upaya yang lama sekali dilakukannya, terutama dalam bahasa Latin awalnya. Nah, di situ dikatakan surat Hieronymus kepada Paus Damasus ya, Bapa mendesak saya membuat terjemahan baru dari terjemahan lama dan harus menilai salinan-salinan kitab suci yang sekarang beredar di seluruh dunia. Bila mana terdapat perbedaan, saya harus memutuskan mana yang sesuai dengan teks Yunani aslinya. Ini pekerjaan mulia namun penuh ranjau. Sebab dengan menghakimi yang lain, saya pun harus bersedia dihakimi. Nah, kenapa Hieronymus sampai mengatakan demikian? Karena kalau dia mau memperbarui terjemahan Alkitab, itu harus ada dasarnya. Dan salah satu dasar terpenting teks. Teks mana yang mau dijadikan sebagai induknya. Dan ketika bicara tentang teks, kita menyadari betapa situasi yang menjadi sangat kompleks. Karena setiap yang dibarui itu harus mempunyai semacam keunggulan atau bonus. Kalau tidak, memang sebaiknya kita pertahankan saja yang lama. Jadi dia harus bertindak sebagai hakim. Dan untuk itu, kalau nanti dia menghasilkan sebuah karya yang baru, itu juga harus bersedia dinilai oleh yang lain. Nah, ini bukan tanggung, ini pekerjaan seumur hidup ya. Hieronymus itu menerjemahkan, dia mulai dari Mazmur dan Tawarikh ya, termasuk juga kitab-kitab Injil. Nah, tapi pelan-pelan sesudah dia membaca teks-teks yang dia perbarui tersebut, dia bandingkan dengan bahasa-bahasa sumber, ya Hieronymus ini termasuk bapak gereja yang fasih bahasa Ibrani. Kebanyakan bapak gereja tidak tahu bahasa Ibrani, termasuk Augustinus misalnya, dia tidak tahu bahasa Ibrani. Oleh karena itu dia akhirnya sampai kepada satu kesimpulan, kalau kita mau memperbarui terjemahan, itu harus didasarkan kepada naskah yang paling sahih. Nah, wajar ya, dia memang selama ini sudah menggunakan teks Yunani ya, Septuaginta. Jadi gereja kalau membaca Alkitab dulu itu teksnya teks Yunani atau Latin. Artinya dua-duanya ini merupakan apa ya, teks-teks yang otoritatif. Nah, Bapak Gereja kalau menulis itu ya pakai bahasa Latin atau bahasa Yunani. Jadi ketika dikembalikan lebih ke belakang lagi ya, lebih mendasar lagi ke bahasa Ibrani, wah ini menimbulkan gejolak juga ya. Karena memang teramati ada perbedaan-perbedaan antara teks Latin, Yunani dengan bahasa Ibrani. Karena proses penerjemahan bagaimanapun juga mengharuskan penyesuaian bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, itulah sebabnya sering sekali ada semacam pertanyaan atau dilema. Mana lebih baik, terjemahan baru atau terjemahan diperbarui? Nah, keputusan untuk terjemahan baru atau terjemahan yang diperbarui itu bergantung pada status terjemahan yang digunakan dan sikap para pengguna atau pembacanya. Makanya dikatakan di dalam tadi itu pedoman tadi, the processes and problems of revisions are in many ways far more complex than those encountered in undertaking an initial translation. Sebenarnya menerjemahkan baru itu lebih sederhana ketimbang memperbarui terjemahan. Karena kalau kita belum ada teksnya, kita tidak merasa bahwa kita sedang menilai, menjadi hakim ya atas teks yang sudah ada. Sehingga prosesnya itu proses pada dasarnya satu arah. Tapi kalau
sudah ada terjemahannya, wah ini sering sekali kita harus betul-betul menimbangnya kedua arah. Baik teks yang sudah ada maupun opini kita sendiri, penilaian kita sendiri terhadap apa yang merupakan artinya maupun apa yang paling wajar menurut penilaian kita tentang bahasanya. Nah, tentu saja kalau digunakan kata revisi sering sekali orang keberatan ya, karena revisi diartikan ada kesalahan kan gitu, sehingga perlu diperbaiki. Kebanyakan begitu maksudnya. Tapi di sini kalau kita bicara dalam dunia penerjemahan Alkitab, kalau disebut revisi itu terutama untuk melihat ulang, meninjau ulang dari segi bahasakah atau dari segi pengertian, ya hal-hal mana yang dapat diperbarui. Jadi konotasinya tidak senegatif revisi, misalnya revisi hukum dan sebagainya. Ya. Nah, sebagai contoh saja untuk dunia berbahasa Inggris, kita tahu King James itu sangat berpengaruh, terbit tahun 1611. Tetapi mari kita lihat betapa banyaknya revisi yang sudah dilakukan. Awalnya English Revised Version, ya, American Standard Version, kemudian sampai ke Revised Standard Version. Ini sangat berpengaruh, 1952 ya. Ini kemudian direvisi menjadi New King James Version, New Revised Standard Version. Dan terakhir, kira-kira 2 dekade yang lalu, English Standard Version. Jadi lihat, tidak berhenti ya proses untuk memperbarui ini ke berbagai tujuannya, karena tujuannya beda-beda dan kalangannya juga beda-beda. Misalnya English Standard Version ini termasuk revisi yang konservatif, sehingga cenderung digunakan oleh kalangan yang memang konservatif. The New Revised Standard Version ini cenderung digunakan oleh gereja-gereja ya beraliran ekumenis, saya sebut begitu, ya, karena dia lebih berani mengadopsi perubahan tekstual ya, misalnya dalam naskah-naskah Laut Mati, sangat banyak. Ya, jadi kalau kita bawa ke konteks kita Nusantara, kita tahu bahwa terjemahan Alkitab tertentu sudah punya kedudukan yang kokoh, bahkan membudaya dalam gereja tertentu. Jadi kalau Alkitab terjemahan baru tentu sekarang sudah mengakar ya, kuat di dalam kehidupan umat Kristiani. Rasa-rasanya kalau ada ya, sedikit sekali gereja yang menggunakan teks lain dalam bahasa Indonesia. Ini boleh dikatakan hampir-hampir seperti Alkitab satu-satunya dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu bahasa daerah tentu juga ada ya, terjemahan Alkitab Toba, Jawa, Nias, Simalungun. Dan ini terjemahan-terjemahan yang tergolong tua, terutama yang Toba, Jawa, dan Nias. Ini lebih dari 1 abad. Dan kita kalau membaca itu, saya termasuk orang yang fasih berbahasa Batak, saya bisa menilai bahwa bahasanya memang sulit dimengerti oleh generasi sekarang. Oleh karena itu, seperti yang dulu pernah saya sampaikan ya, presentasikan di hadapan para pimpinan gereja Batak ya, seperti HKBP, HKI, GKPI, dan lain-lain, saya beri contoh-contoh bahwa ada kata-kata yang memang bahkan para pimpinan gereja pun tidak mengerti lagi. Sehingga mereka sepakat bahwa ini memang harus diperbarui. Jadi ada dukungan yang kuat dari gereja-gereja. Kalau kita memang bisa menunjukkan bahwa pembaruan itu sangat perlu. Bukan sekedar urusan penerbitan, ini betul-betul sangat perlu. Karena teks itu tidak dimengerti lagi. Nah, oleh karena itu tentu ada spektrumnya ya. Jadi kalau kita misalnya memperbaharui sebuah terjemahan, itu kalau dia minimal, sangat kecil, tentu ini mirip dengan satu edisi koreksi saja. Tidak perlu upaya yang terlalu serius. Tapi kalau betul-betul ini disisir ulang, ditinjau betul-betul berdasarkan teks sumbernya, itu hampir-hampir mirip sebuah terjemahan baru. Nah, sebuah terjemahan baru tentunya memperhitungkan spektrum pembaruan terjemahan tersebut. Ya, sebenarnya Alkitab kita sekarang yang disebut dengan Alkitab terjemahan baru itu berawal dari sebuah revisi. Tapi yang mengerjakannya ini awalnya adalah seorang Belanda, Dr. Swellen Grebel, karena dia rajin membandingkannya dengan bahasa Ibrani, bahasa sumber. Lama-kelamaan bergeser ya, terjemahan ini bukan lagi pembaruan terjemahan, tapi ini adalah terjemahan baru jadinya.
Awalnya mereka hanya mau memperbarui terjemahan Bode, yaitu terjemahan terakhir ya, yang dulu dikenal sebagai terjemahan lama. Nah ini dia. Ya itulah terjadi pergeseran bisa dialami oleh sebuah program pembaruan Alkitab. Nah, mari kita ambil sebuah contoh. Saya berusaha untuk singkat saja ini. Jadi terjemahan terbaru sebelum Alkitab kita sekarang itu terjemahan Bode. Tapi sayang ini tidak pernah selesai. Perjanjian lamanya tidak pernah selesai karena kapal yang ditumpangi oleh pendeta Bode itu dibom dekat Nias. Waktu saya tugas ke Nias, berkunjung ke museumnya, di situ saya baru seperti tersadar. Oh ini dia, ini kapal yang masukkan itu yang karam itu ya kapal itu. Ya. Nah, syukurlah salinannya disimpan oleh Nyonya Bode sehingga bisa diterbitkan Kejadian sampai Rut dan Mazmur. Namun pada waktu itu lembaga Alkitab Belanda sudah menerbitkan terjemahan baru, Neue Vertaling. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk melengkapi terjemahan Bode dengan cara melakukan terjemahan kilat. Artinya naskah Bode yang tersisa itu tinggal direvisi seperlunya berdasarkan terjemahan baru dalam bahasa Belanda. Lalu kemudian barulah disediakan terjemahan baru betul-betul dalam bahasa. Karena memang di era kemerdekaan kita harus akui bahasa Indonesia itu masih agak kemelayu-melayuan dalam sebuah proses menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau sekarang kita bisa membedakan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, kita jangan pernah lupakan itu ada proses perubahan yang cukup pesat di era kemerdekaan. Ya, sampai kira-kira tahun 1960-an, lalu masih terus berkembang sampai sekarang. Tapi kecepatannya tidaklah sepesat di awal-awal kemerdekaan. Ya. Nah, tentu saya sudah katakan tadi, karena yang mengerjakannya ini orang yang perfeksionis, dia tidak mau hanya berdasarkan terjemahan lain. Dia mencari yang lebih mendasar, yaitu membandingkannya dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Karena benar sekali ya, kalau kita ingin satu terjemahan yang konsisten, konkordan, itu nggak bisa didasarkan pada terjemahan. Itu harus kembali kepada naskah-naskah asli. Ya, misalnya kata shalom. Ya, kata shalom ini bisa bermakna damai sejahtera, tapi di beberapa tempat itu bisa berarti apa kabar. Seperti itu ya. Nah, kalau kita hanya berdasarkan pada terjemahan, kita bisa juga kehilangan unsur itu. Padahal di bahasa tertentu itu bisa dibuat menjadi terjemahan yang lebih harfiah. Sebagai contoh saja, ini memberi gambaran beda terjemahan lama dan terjemahan baru. Maka diberkati Allah akan Nuh serta anak-anaknya. Maka firman Tuhan kepadanya, berbiaklah kamu dan bertambah-tambah dan ramaikanlah bumi itu. Saya rasa kita yang membaca ini bisa ngerti, mungkin juga ada yang tersenyum ya. Karena kata berbiak itu sekarang udah jelas tidak digunakan untuk manusia lagi. Ya. Tapi coba di terjemahan baru Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Jelas strukturnya lebih aktif serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, ini juga satu kemajuan ya dari berbiak menjadi anak cucu, lalu bertambah banyaklah, itu saya kira nggak terlalu jauh beda, dan penuhilah bumi. Ini memang lebih mirip dengan bahasa Ibrani, ya. Umil'u et haaretz, itu memang artinya penuhilah bumi, ya. Sedangkan ramaikanlah bumi, sebenarnya ini juga menghindari konotasi yang berlebihan juga ya, karena kalau disebut penuhi bumi, wah, ledakan penduduk itu sebenarnya sah karena dunia diperintahkan untuk dipenuhi gitu, ya. Jadi pilihan-pilihan terjemahan ini memang membuat kita sadar ya ada konotasi-konotasi yang muncul ya, entah itu disengaja ataupun tidak. Nah, ini contoh dari perjanjian baru. Tatkala Yesus munajat, adalah murid-murid itu sertanya. Coba, saya rasa untuk generasi sekarang ini, kalau masih mengenal kata munajat, saya kira luar biasa ya. Ini perlu ditinjau kembali ini. Apakah memang masih cocok hidup di era sekarang. Makanya pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri. Munajat itu ya menyendirilah untuk berdoa.
datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya, lihat, ini contoh soal saja nih. Dalam bahasa Yunani-nya, prosekoimenon, kata monas, berdoa sendirian. Jadi ketika kita meninjau apa prinsip-prinsip atau alasan di balik sebuah pembaruan terjemahan, biasanya ada 4. Ini alasan klasik ya, menurut satu buklet yang dikeluarkan oleh Komisi Penterjemah LAI 1967. Pertama, perkembangan dalam bahasa penerima. Kedua, perkembangan penelitian teks sumber. Ketiga, perkembangan ilmu tafsir, eksegese. Lalu, yang tidak kalah penting, perkembangan ilmu penerjemahan, science of translating. Jadi memang kalau kita bicara soal perkembangan bahasa, ini termasuk mulai dari yang paling kecil, ejaan. Dalam Alkitab terjemahan baru, banyak ditemukan kata daripada yang terpisah. Ya, malah semua terpisah. Nah, ini perlu diperbaiki karena kata daripada sekarang itu hanya digunakan dalam perbandingan. Ya, tidak lagi menyatakan sumber. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini sekarang akan diganti menjadi dari yang jahat. Tapi kalau mengatakan dia harus lebih besar daripada saya, daripada di situ menjadi satu kata. Ini perkembangan khas dalam bahasa Indonesia. Karena ternyata ketika saya menjadi konsultan untuk penerjemahan kitab bahasa Melayu, Malaysia, wah ternyata masalahnya beda. Mereka masih lebih mirip menggunakan kata daripada sebagai sumber. Itu juga ada di dalam bahasa Malaysia. Nah, ini merupakan perkembangan dalam bahasa Indonesia. Lalu termasuk di situ misalnya kata korban dan kurban. Dua-duanya memang bisa bermakna persembahan ya, tapi memang kalau kita mau lihat dengan jelas, kata kurban itu lebih terang, tidak ambigu. Karena korban itu bisa juga sesuatu yang menjadi akibat dari sebuah tindakan. Nah, jadi kita dalam edisi yang akan datang akan mengganti kata korban ini menjadi kurban. Ya, untuk memperjelas maksudnya. Lalu ya, sorga menjadi surga ini juga sesuai dengan anjuran dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi kata-kata usang itu kami usahakan supaya diubah sedapat mungkin. Misalnya kata khamir. Sangat jarang orang sekarang bisa mengerti kata khamir. Padahal maksudnya adalah sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan, artinya membuat adonan mengembang. Dan itu yang kami coba lakukan juga dengan mengubahnya. Lalu yang paling fatal lagi adalah ganja. Dalam 1 Raja 7 ayat 2 misalnya ya, kau buat ganja-ganjanya seperti ini. Ya, tentu di dalam bahasa Indonesia dulu, ganja ini nampaknya merupakan pengaruh atau pungutan dari bahasa Jawa ya, yang bangunan di atas. Kita akan pahami ganja ini sebagai sejenis narkoba. Jadi kami akan ganti ini disesuaikan dengan konteks tiang atau balok. Ya, jadi ketika kita bicara soal pembaruan, kita kan tentu perlu memperhitungkan ya, teks mana yang kita gunakan. Nah, untuk perjanjian lama, bahasa Ibrani kita gunakan Biblia Hebraika Septuaginta. Dan di beberapa tempat kita gunakan edisi terbaru, yaitu Biblia Hebraika Quinta. Untuk Septuaginta, yaitu bahasa Yunani, karena kita juga terbitkan untuk umat Katolik ya, kita menggunakan Septuaginta edisi Ralph yang diperbarui oleh Hanar. Perjanjian baru mengacu pada UBS Greek New Testament edisi kelima. Ya. Jadi di dalam guidelines for revision ini diterbitkan oleh UBS ya, United Bible Societies, dikatakan memang harus berhati-hati dalam revisi ini, memperbaharui terjemahan ini. Karena kalau misalnya pembaca kita tidaklah terlalu konservatif, terbuka untuk perubahan-perubahan, maka temuan-temuan dari hasil studi tafsir itu bisa diadopsi tanpa banyak masalah. Tapi kalau memang pembaca kita ini cenderung sangat konservatif, resisten terhadap perubahan, nah ini bisa menimbulkan gejolak.
Jadi selalu harus ditimbang mana yang lebih baik, ya. Apakah memperkenalkan pemahaman yang katakanlah lebih segar, lebih up to date daripada mempertahankan yang sudah ada. Ini betul-betul menjadi pergumulan dalam tim kami, ya. Selalu ada tarik-menarik tentang ini. Nah, ini perubahan dari segi tekstual yang cukup signifikan. Perumpamaan dua anak. Di TB1, anak pertama mengatakan ya, tapi tidak pergi. Anak kedua mengatakan tidak, tapi pergi. Lalu ketika ditanya, yang dibenarkan adalah yang terakhir. Yang melakukan, ya tentunya. Di TB2, anak pertama mengatakan tidak, tapi pergi. Anak kedua mengatakan ya, tapi tidak pergi. Yang dibenarkan yang mana? Yang pertama. Nah, kita lihat rata-rata terjemahan di era 90-an ke bawah itu memilih seperti TB1, yaitu yang ada sekarang. Tapi sekarang banyak terjemahan ya mempedomani good news, bukan good news, Greek New Testament, ya, itu betul-betul mengikuti TB2 sekarang. Terbalik jawaban itu. Ya, misalnya English Standard Version, dia mengatakan anak pertama mengatakan tidak. Dan dalam TB2 kami betul-betul mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana ini bisa diakomodasi. Ya, kalau andai kata kita mau pertahankan TB1, sekurang-kurangnya nanti diberi catatan bahwa ada juga varian lain yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi di dalam melakukan upaya ini kami memperhatikan aspek penerjemahan yang benar-benar memperhatikan ketepatan. Ya, sesuatu yang tepat sebaiknya jelas. Dan paling baik wajar dalam bahasa penerima. Dan ini tidak selalu sinkron. Karena cukup sering kalau kita mau setepat mungkin, itu malah tidak jelas. Apalagi wajar, semakin tidak wajar. Dan kadang yang sangat lancar mengalir itu justru kurang tepat. Yang jelas pun belum tepat. Dan biasanya ketepatan adalah prioritas tertinggi dulu. Baru sesudah itu kita cari yang paling jelas. Kemudian sedapat mungkin wajar. Nah, sebagai contoh, saya memberi contoh yang ringan-ringan saja nih. Dalam Septuaginta, kata Ibrani Yalat itu dipadankan dengan bahasa Yunani Genao. Nah, kedua kata kerja yang tersebut itu berarti melahirkan untuk ibu. Dan hampir dalam arti menurunkan anak. Ya, misalnya bahasa Inggris beget. Nah, Alkitab kita sekarang menggunakan kata memperanakkan. Kalau bahasa Melayu itu beranakkan. Nah, tapi ternyata kalau kita periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya kata memperanakkan itu artinya melahirkan. Bukan seperti bahasa Melayu beranakkan. Ini pernah saya tanyakan kepada teman-teman orang Malaysia. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau disebut Abraham memperanakkan Ishak, sebenarnya itu artinya paling jelas, paling tepat, Abraham adalah ayah Ishak. Tentu ada sesuatu yang berubah cukup besar, ya. Faktor turunnya itu, menurunkan anak itu, seolah-olah kurang kelihatan. Tapi memang ini maksudnya. Kalau dikatakan jalat, ya. Jalat bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan dalam bahasa Ibrani. Nah, ini bukan hanya bahasa Indonesia, kita menyadari bahkan terjemahan-terjemahan lain pun sering harus diperbarui, ya. Misalnya, terjemahan Yesaya 1:18 dalam bahasa Batak, itu ketika katanya dosamu merah seperti berisi akan menjadi putih seperti bulu domba, kemudian ada bersih seperti salju, ya. Nah, karena salju tidak dikenal waktu itu, terjemahan yang ada sekarang menggunakan kata tepung. Jadi putihnya itu putih tepung. Di zaman itu yang paling putih. Ya, begitu juga. Untuk kata gandum itu digunakan kata padi. Tapi ini kan tidak tepat. Karena gandum itu memang sejenis tetapi bukan padi. Nah, karena itu kita sedang mencari jalan bagaimana supaya ini tidak sampai menimbulkan salah pengertian.
Ya, menarik juga ya dalam kisah tentang apa? Bukan kisah ini, ucapan Yesus yang sangat tegas ya. Orang kaya sulit masuk kerajaan Allah, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum katanya ya, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, terjemahan bahasa daerah tertentu seperti Batak itu gunakan kata gajah ya, menggantikan kata unta. Nah, ini contoh ini bisa diperbarui karena mungkin orang Batak 150 tahun lalu sulit membayangkan unta itu seperti apa gitu. Ya, ukurannya seperti apa. Makanya mereka pilih gajah ya yang paling besar. Tapi tentu ada persoalan karena gajah nggak dikenal di sana di zaman Yesus. Sehingga kita perlu sekarang ini mencarikan kata lain, kata unta, yang pasti sudah dikenal oleh rata-rata orang Batak. Ya, itu contoh soal ya yang bisa saya katakan terkait dengan upaya memperbarui terjemahan ini. Ya, saya terutama fokus pada Alkitab terjemahan baru, tapi juga sedikit menyinggung beberapa terjemahan dalam bahasa daerah. Saya rasa ini sebagai pengantar saja dulu bagi kita. Kita bisa lanjutkan atau perdalam melalui percakapan. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Ada beberapa hal yang saya catat di dalam pemaparan Pak Anwar tadi. Yang pertama, pertanyaan kita mengapa Alkitab direvisi itu tadi sudah terjawab ya. Karena ternyata tidak ada kata final di dalam penerjemahan Alkitab. Sebab itu tadi disebutkan oleh Pak Anwar, Alkitab harus menyapa setiap generasi dengan kejelasan yang tidak luntur oleh zaman. Dan yang tadi dipaparkan juga ternyata di dalam menerjemahkan Alkitab itu disampaikan juga ada spektrum atau aspek-aspek yang dipertimbangkan, ada perkembangan dalam bahasa penerima, perkembangan penelitian teks sumber, perkembangan ilmu tafsir, perkembangan ilmu penerjemahan, dan contoh-contohnya sudah disebutkan oleh Pak Anwar. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut, dipersilakan untuk raise hand, angkat tangan, kemudian bertanya secara langsung, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau dari saya Pak, mungkin boleh bertanya. Itu Ya, bisa. Pengaruh, ini kan belum diterbitkan Pak ya? Ya, belum. Harapan apa sih Pak dari LAI nanti ketika Alkitab ini yang direvisi ini diterbitkan? Apakah ini akan membantu kami memperdalam Alkitab ataukah nanti membantu juga para penafsir mempertajam tafsiran-tafsiran yang sudah ada selama ini sehingga dogma atau ajaran gereja itu menjadi semakin jelas begitu Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya respon langsung ya, Pak. Iya Pak. Ya, kita sebenarnya tujuan kita yang utama itu bukan sampai ke dogma ya. Jadi pembaruan itu terutama ingin meninjau bagaimana bahasa digunakan, dan sebenarnya pendekatan kami masih sangat konservatif karena kita menjaga adanya kontinuitas ya. Namun di beberapa tempat memang kami ya mengusulkan sesuatu yang cukup baru ya, yang sudah diuji melalui beberapa konsultasi. Ya, misalnya kalau kita melihat Kejadian pasal 1, itu dikatakan pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi ya. Bumi belum berbentuk dan kosong dan sebagainya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, kata samudra raya ini kan memang paling sering dimengerti seperti samudra yang kelihatan ini ya. Laut yang luas itu kan kesannya. Apakah saya keliru mengasumsikan seperti itu? Karena kami sudah tes berulang kali.
Rupanya pembaca kita memahaminya seakan-akan roh Allah itu melayang-layang di atas lautan yang amat luas yang terlihat ini. Dan ini kan sebenarnya kurang tepat. Kenapa demikian? Karena waktu itu laut belum ada. Pada waktu penciptaan awal kan belum ada darat. Jadi belum ada laut. Sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah air yang ada di mana-mana. Seluruhnya masih diliputi oleh air, bercampur bau. Jadi kami memang berupaya mencari pilihan kata yang lain. Misalnya pernah diusahakan kata samudra purba. Wah, ini juga apa artinya ya kok samudra purba ya? Nah, lalu terakhir kami mengusulkan samudra semesta. Ya, memang itu kelihatan lebih abstrak, tapi kata semesta bisa nolong kita membayangkan ini sesuatu yang memang ada di mana-mana. Ya, meliputi segala-galanya. Ini contoh sebenarnya. Ya. Jadi sampai sekarang ini dalam sebuah proses percakapan di antara tim dan juga para mitra ya, Lembaga Kitab Indonesia. Jadi ada hal-hal yang memang dipertajam, diupayakan supaya lebih dekat ke bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nah, Alkitab kita, apalagi Perjanjian Baru, sebenarnya adalah terjemahan yang cukup dinamis. Di beberapa tempat bahkan sangat dinamis. Sehingga kami berusaha untuk membawanya menjadi lebih dekat dengan bentuk bahasa sumbernya. Asalkan itu tidak, katakanlah, ya mengingkari ya kewajaran bahasa Indonesia. Misalnya, ketika Yohanes Pembaptis tampil padang gurun, dia berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka dosamu akan diampuni. Saya kira itu intinya. Itu dalam Markus pasal 1 ya. Nah, ini sebenarnya adalah satu terjemahan yang sangat-sangat bebas. Untuk kata Yunani yang sebenarnya sangat padat. Kalau dalam bahasa Yunani diikuti, itu kira-kira makna harfiahnya adalah Yohanes memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Itu. Bayangkan ya, kata yang sepadat itu dibuat menjadi kalimat langsung. Tentu tidak salah, memang itu unsur-unsur makna yang ada di dalam teks Yunani. Tetapi ketika tim TB1 mengerjakannya, rupanya di bagian itu mereka sempat berpikir untuk mengutamakan kejelasan. Jadi seperti itu negosiasinya yang memang tidak mudah ya. Ya, itu dulu contoh sederhana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Anwar. Kalau samudra tadi disebutkan samudra semesta Pak ya. Ya. Nah, sementara di situ ada kosmologi Yahudi mungkin seperti itu. Saya sendiri baru belajar ini di Roh sendiri kan di situ juga disebutkan tingkap-tingkap langit terbuka itu Pak yang menurunkan hujan itu. Apakah itu nanti juga mempengaruhi pembaca karena tadi di awal itu kosmologinya jadi berubah itu dari semesta menjadi ya, sebenarnya begini, kalau sudah ada tingkap langit itu sudah terpisah air atas dengan bawah. Itu hasil dari proses penciptaan. Di awalnya pada permulaan dari proses itu tidak ada itu. Tidak ada langit di atas, tidak ada langit di bawah. Semuanya air. Ya. Air yang tidak memungkinkan adanya penghuni. Ya itu dia. Saya kira di situ yang memang cukup sensitif ya. Saya yakin ini akan menimbulkan banyak reaksi. Jadi kami uji dan uji dulu. Iya. Ayo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silakan ya dari Pak Jeffrey, silakan Pak Jeff. Ya. Selamat malam Pak Pendeta Anwar. Terima kasih Pak. Memang betul Pak, waktu saya umumkan ini di grup gereja saya, wah langsung saya dikomplain, kok Alkitab direvisi sih, itu kan firman Tuhan. Waduh. Lalu saya bilang, mari Ibu ikut join Bu, biar bisa lebih mengerti gitu. Yang saya mau tanyakan Pak, yang di 1 Korintus 13 itu, ada yang bilang itu yang kasih itu tidak cemburu Pak.
itu kan pakai bahasa Inggrisnya envy gitu. Harusnya iri hati gitu, Pak. Nah, kenapa lebih masuk ke cemburu gitu, ke cemburu. Lalu yang satu lagi yang tadi Bapak bilang, berarti yang di 1 Raja-Raja 7 ayat 2 itu, ganja itu bukan dalam pengertian yang seperti di kita Indonesia ya Pak. Ganja itu adalah obat bius, tapi pengertian ganja itu waktu zamannya saat itu adalah memang seperti kayu begitu ya Pak. Ya, betul. Itu Tapi ya, kalau dengan mengganti menghilangkan itu nanti ada pengaruh besar nggak Pak? Maksudnya dengan teks aslinya Pak, kalau ganja itu dihilangkan itu Pak. Jadi yang oh, jadi ada dua oke, tadi yang ya. tentang kasih cemburu atau lebih pas iri hati, ada yang menanyakan itu. Ya, terima kasih. Saya periksa dulu teksnya ya, supaya saya tidak berasumsi sembarangan gitu. Ya, oke. Agape makrotumei, yaitu panjang sabar ya. Krestoetai, ya merhati, baik hati. Kemudian zeloi. Zeloi itu ya bisa dalam arti cemburu. Ya, jadi ya, tidak salah di situ. Karena sebenarnya cemburu dengan iri itu kan apa ini? Berkerabat sebenarnya, kerabat ini. Ya, tentu jangan cemburu diartikan secara romantis lah, saya pikir itu ya. Tapi bisa juga bahwa orang memiliki sesuatu, saya tidak mempunyai, saya cemburu. Bisa itu. Ya, Oh, tidak ada masalah di situ. Karena kata zelos itu bisa juga dipakai dalam arti gini, kegigihan ya misalnya. Kenapa Tuhan disebut sebagai Tuhan yang cemburu? Ya, karena dia tidak mau ada ruang bagi yang lain. Seperti itu. Tapi itu untuk Tuhan ya dalam kaitan dengan kemahaesaannya itu. Tapi kalau untuk manusia dalam konteks ini tentu adalah dalam arti hubungan, relasi di antara sesama manusia ya. Ya. Jadi saya kira kita nggak bisa di situ hanya menggunakan terjemahan bahasa Inggris sebagai bandingan bagi kita. Itu pilihan bagi mereka yang sama-sama valid ya dengan apa yang kita juga pilih di dalam bahasa Indonesia. Ya itu Pak. Oke. Makasih Pak Pendeta. Semoga ini sedikit. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak Anwar dari Pak Esar ini. Mau dibacakan atau Pak Esar sendiri ini yang membaca? Ya. Oke, silakan Bang Esar. Belum kedengaran Bang suara. Ya. Gak ada suaranya Bang. Oh. Bacakan aja ya. Ya, betul. Adakah indikator atau katakanlah alarm bahwa sudah saatnya revisi itu dilakukan? Mengingat dari buklet LAI tadi yang jadi acuan bahwa kan bisa saja satu kelompok penutur tetap bisa menikmati terjemahan sebelumnya daripada melakukan terjemahan banyak sumber daya yang harus dikeluarkan. Belum lagi waktunya sulit diberikan limit. Misalnya revisi terjemahan sedang berjalan tapi muncul lagi problematika padahal revisi belum selesai. Yang pertama soal indikator, kemudian soal limit ini batas waktu. Ya, tentu kalau soal limit itu termasuk yang paling cair ya. Tetapi tentu ada target. Memang diperlukan waktu panjang sekali karena kita harus sisir ulang seluruhnya. Ini semua juga terkait dengan sejarah. Ya. Banyak orang lupa bahwa Alkitab yang sekarang ini itu dikerjakan mulai tahun 1950-an. Jadi sebenarnya jaraknya bukan dari tahun 70-an. Tahun 70-an itu penyelesaiannya. Kalau dihitung mulai dari tim bekerja itu tahun 52 kalau saya tidak salah. Dengan demikian itu sekarang sudah berapa tahun?
70 tahun. Wajar ada lapisan-lapisan makna yang tidak lagi terkomunikasikan dengan baik. Jadi kalau mau disebutkan ada indikator, ya jelas ada indikator. Indikatornya adalah pembaca kitab kita sering toleran lewat begitu saja karena dia tidak mau berlelah-lelah memahami teks itu secara mendetail. Luar biasa ya. Misalnya, ada yang bisa memberi kepada saya pemahaman. Apa itu korban api-apian? Kita baca saja kan? Ya karena kita anggap ini teks Alkitab, kitab suci, ya sudah. Lewat saja. Lalu ganja tadi. Saya menganggapnya luar biasa. Orang lewat saja gitu. Tidak berpikir bahwa kata ganja di situ sangat janggal. Jadi memang luar biasa ketika teks sudah berstatus sakral, ya terus terang ya, terjemahan kita sekarang ini sudah berstatus sakral. Ketika dibaca dari mimbar disebut firman Tuhan, orang cenderung tidak terlalu mau membongkar terjemahan ini. Ya, walaupun nggak mengerti, diterima saja, ini kan firman Tuhan. Mencoba cari tahu gitu ya. Dengan cara tertentu, misalnya buka kamus dan sebagainya. Ya, di dalam sejarah penerjemahan ini bukan cara yang paling baik untuk menghadirkan kitab suci di setiap generasi. Cara terbaiknya adalah mengupayakan supaya komunikatif ya terjemahan yang dibuat. Dan itu berarti kalau kita mau melakukan pembaruan itu nggak bisa tanggung-tanggung. Sisir ulang seluruhnya, supaya dengan demikian edisi yang mendatang ini menjadi sebuah teks baru yang bisa digunakan satu generasi. Jadi ini investasi yang besar, tapi juga untuk penggunaan yang panjang. Katakanlah 50 sampai 60 tahun ke depan. Dan nanti tiba gilirannya, generasi berikut harus lakukan lagi, sisir ulang lagi. Karena pemahaman kita juga berkembang, saya tidak masuk ke aspek yang paling teknis tentunya, misalnya. Naskah-naskah yang ditemukan, seperti gulungan laut mati, itu membuat beberapa teks yang kabur menjadi jelas. Jadi kita tidak melakukan perombakan besar, tapi perlu melakukan semacam upaya fine-tuning, ya, membuatnya menjadi lebih halus, lebih tajam, mengoreksi apa yang perlu dikoreksi di dalam terjemahan sebelumnya. Ya, saya ambil contoh, seorang ibu sambil baca Alkitab, memasak di dapur, dia menelpon lembaga Alkitab, dan saya yang ngangkat waktu itu diminta untuk menjawab. Kenapa raja tertentu berubah setia, lalu Tuhan hukum? Rupanya ibu ini salah memahami. Bagi dia berubah setia itu artinya yang tadinya tidak setia menjadi setia. Kita kan toleran sekali membacanya, seakan-akan mengerti. Padahal yang dimaksudkan situ adalah dia menjadi tidak setia. Oleh karena itu kami putuskan, kalau gitu gak usah bermain dengan bahasa yang abu-abu itu. Itu malah membuat orang bingung. Ya terjemahkan saja yang memang maksudnya, yaitu Raja X berperilaku tidak setia atau menjadi tidak setia. Jelas, memang itu yang dimaksudkan dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, itu contoh soal, Pak. Ya. Itu kalau dihitung-hitung ya secara akumulatif itu signifikan jadinya. Tentu, tadi saya sudah sebutkan, kami hati-hati, jangan juga terjemahan ini terlalu baru, gitu, karena kita menjaga kontinuitas. Jadi kami ini, kadang-kadang ada sebuah dilema ya, kalau kami betul-betul menggunakan prinsip ilmiah yang betul-betul tidak ditawar-tawar, wah, bisa terbaca sebagai terjemahan yang baru sekali nih. Tapi di situ kita tidak mau seperti itu, karena ini bukan textbook ilmiah. Ini adalah kitab suci, firman yang akan dibaca dari mimbar, juga dibaca pada saat teduh, dan sebagainya. Ya, itu Pak, yang bisa saya katakan. Semoga bisa diterima oleh Pak Esar. Ya, ini ada dua pertanyaan lagi Pak. Yang pertama ini ingin belajar dari Ibu Widiawati. Di Kejadian 1-4, kata Ibrani Adam diterjemahkan sebagai manusia. Akan tetapi di Kejadian 5, kata Adam diterjemahkan sebagai Adam juga. Apakah ada penjelasannya?
Ya, itu memang dilematis itu ada persoalannya. Jadi Adam itu adalah nama diri dan sekaligus nama jenis. Dalam bahasa Ibrani itu kalau nama itu nggak bisa diberi artikel. Misalnya nggak bisa H Anwar, nggak bisa. H-nya itu artikel. Tapi untuk Adam di Kejadian pasal 1-3 itu H Adam. Artinya itu nama jenis manusia. Menariknya ketika dia udah sampai pasal-pasal selanjutnya itu drop, kata sandangnya hilang. Jadi Adam, sehingga itu menjadi nama diri. Nah, tentu kita bisa tarik menarik ya dari segi opini, tapi kalau kita lihat dari segi gejala bahasanya, dalam bahasa sumbernya bahasa Ibrani, itu cukup bisa dibedakan. Ya, saya tidak akan, misalnya saya nggak akan mengatakan kalau kita misalnya mempunyai kata sang ya sang itu biasanya kita sebut dia sang manusia, bisa ya mungkin ya. Tapi kalau sang raja bisa ya, karena itu jenis. Tapi kalau nama kan aneh disandingkan dengan sang. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu kami mencermati teks itu dengan hati-hati. Ya. Dan tentu ketika itu cuma satu orang, sebenarnya batas antara nama jenis dengan nama diri itu tipis sekali batasnya. Ya. Jadi ada nama jenis, ada nama diri. Problematikanya di situ mohon dipahami ya Ibu Jawati. Ada Pak Arapen Perangin-angin. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Anwar. Saya mau bertanya dua hal ini Pak, sederhana saja. Yang pertama itu Pengkhotbah 4 ayat 10. Di situ ada kata-kata asing, saya lihat why. Apakah itu hanya soal katakanlah kesalahan dalam penulisan atau memang itu ada artinya? Itu yang pertama. Pengkhotbah 4 ayat 10. Yang kedua, saya melihat bahwa dalam bahasa daerah saya, Karo, dan bahasa Indonesia, itu kerap kali ada perbedaan ayat. Contohlah pasal 4, Pengkhotbah pasal 4 ini, kalau dalam bahasa Indonesia itu 17 ayat. Sementara di bahasa daerah saya hanya 16 ayat. Ayat ke-17 tidak ada saya temukan dalam bahasa daerah saya. Baik pengertian juga tulisannya juga tidak saya temukan. Itu ini gimana Pak? Boleh saya diberi catatan lagi? Pengkhotbah pasal 4, Pak. Ayat 4. Pengkhotbah pasal 4 dalam bahasa daerah saya, daerah Karo, itu hanya memuat 16 ayat, Pak. Ya, ngerti Pak. Ya. Sementara dalam bahasa Indonesia ada 17 ayat. Ya. Dan ayat yang ke-17 itu tidak saya temukan dalam bahasa daerah saya. Ya. Jadi ini apa ini yang terjadi? Apakah langkah yang harus kami lakukan untuk berikutnya ke depan? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Soal kata why itu salah satu contoh ya, itu kan semacam kata seru ya. Yang sekarang kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu mau kami terjemahkan, makanya inilah contoh pembaruan bahasa itu ya. Kami mau artikan secara lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan di situ. Yaitu sungguh kasihan. Jadi why itu nanti akan diganti dengan kata sungguh kasihan. Ya. Jadi ya, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Daripada orang berteka-teki soal why ini, ya kami buat menjadi jelas sesuai dengan maksudnya. Jadi Ibu Bapak bisa lihat sendiri ya, mencicipi sendiri sedikit bocoran misalnya tentang teks yang akan datang. Silakan dinilai mana lebih jelas, why atau
sungguh kasihan tadi dalam konteks tadi. Ya. Nah, menyangkut soal perbedaan angka ayat, saya yakin ini tidak ada yang hilang. Memang teks-teks Alkitab dalam berbagai terjemahan itu mengikuti penomoran yang berbeda. Ya, kelihatannya teks Alkitab dalam bahasa Karo itu mengikuti penomoran Inggris. Coba kita lihat. Mungkin Bapak bisa langsung baca kalau ada Alkitab Karo di situ ya. Kalau dilihat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, apakah ada ayat itu? Kalau ada, ya berarti yang 4:16 itu, 4:17-nya itu setara dengan 5 ayat 1 di dalam Alkitab Karo. Itu dia. Nah, ke depan, memang kami sudah perhatikan ini, sistem penomoran dalam bahasa Batak juga beda, gitu ya. Dalam bahasa-bahasa lain juga beda. Nah, rencana ke depan ini sudah menjadi semacam, ya katakanlah, upaya ya untuk mensistematisasi referensi silang di Indonesia ini. Nanti ke depannya yang akan menjadi acuan untuk penomoran itu adalah Alkitab terjemahan baru. Karena ini adalah Alkitab yang paling luas dipakai. Sehingga bahasa daerah akan menyesuaikan dengan penomoran tersebut. Itu Pak. Semoga Bapak udah temukan ya. Kalau 5 ayat 1 ada nggak? Pak, sudah pas memang. Di ya, pasal kan? berikutnya rupanya. Saya tidak lihat Alkitab Bapak, tapi saya bisa menafsirkan itu ada di situ. Iya, saya kurang cermat itu sedikit. Ya, itu menarik karena saya mengetahui ya secara intuitif saya tahu itu ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Masih ada 2 penanya lagi Pak Anwar, apakah itu? Ya, saya dengan senang hati ya, asal Ibu Bapak bersedia saja untuk lebih lama. Ya, ada dari Pak Taryono Sukamto. Silakan Pak Taryono. Setelah ini Pak Diabel Giris Kakang Petra. Ya. Baik, terima kasih Pak Petra. Selamat malam Pak Anwar. Ya, saya hanya ingin bertanya tentang satu kata yang ada di Yehezkiel 34 ayat 16, Pak. Oh ya, ya, baik. Di terjemahan kita bahasa Indonesia ini kan dikatakan yang gemuk itu akan kulindungi. Sementara kalau kita perhatikan di terjemahan-terjemahan khususnya dalam bahasa Inggris itu di sana digunakan kata destroy. Nah, ini yang kritis kadang-kadang memang bukan jemaat sih kalau dibacakan mereka ya udah seperti tadi Pak Anwar sampaikan ya udah seolah-olah mengerti. Tapi ketika ini bicara dengan beberapa hamba Tuhan ketika mau mempersiapkan khotbah ada yang mengatakan wah ini jelas salah ini ya kan karena digunakan perbandingan dengan yang bahasa Inggris. Nah, itu saja Pak minta penjelasannya. Jadi bagaimana kita mempergunakan kalimat atau kata ini lebih tepat kita menggunakan destroy atau kulindungi sesuai dengan terjemahan dari LAI dalam bahasa Indonesianya. Itu Pak Anwar. Terima kasih. Ya, ini termasuk ayat yang sering ditanyakan. Ya. Persoalannya begini. Nah, ini rumit tapi nggak apa-apa saya terangkan dengan jelas sedikit ya. Karena ini mengasumsikan orang harus tahu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani menurut teks Masoret, yang sekarang kita ikuti kebanyakan teks Masoret ya, itu teks yang disalin dengan teliti memang oleh kaum Masoret. Itu digunakan kata asmid, yang artinya membinasakan, menghancurkan. Ya. Nah, persoalannya adalah kalau kita membuka terjemahan terkuno, yaitu Septuaginta, itu digunakan kata fulakso, yang artinya aku melindungi, aku menjaga, aku memelihara. Dan tentu saja ini nggak sembarangan karena terjemahan terkuno itu juga didasarkan pada teks Ibrani. Kalau begitu apa teks Ibraninya? Rupanya di dalam, ya tentu direkonstruksi ya, nampaknya penerjemah Septuaginta itu melihat kata esmor, ya, yang berakar dari kata syamar. Nah, dalam bahasa Ibrani, huruf D, dalet, dengan huruf R, resh, itu bedanya cuma di sikunya sedikit. Dan itu sering dalam salinan-salinan yang harusnya jadi D, jadi R, dan sebaliknya. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat ada 2 varian ini yang bersaing. Teks Masoret, tapi juga teks Ibrani di balik terjemahan terkuno. Ya. Jadi kalau teks Masoret sebenarnya usianya itu kira-kira 1000 tahunan.
Sedangkan terjemahan terkuno itu usianya kira-kira 2.200 tahun. Jadi kalau bicara soal kekunoan, itu teks Yunani itu punya dasar juga gitu. Nah, menariknya di bagian itu, Yeskiel pasal 34 itu, dua-duanya bisa gitu. Kenapa? Karena Tuhan akan lawan gembala-gembala jahat yang adalah domba-domba gemuk. Tapi juga Tuhan katakan di awal, aku nanti akan kumpulkan semua dombaku. Sehingga dua-duanya terbuka. Apakah domba itu tidak termasuk yang gemuk yang akan dikumpulkan? Kan tidak mungkin juga. Tapi sebaliknya, di bagian tengahnya ke bawah, nah Tuhan akan lawan nih domba gemuk, karena ini berperan sebagai gembala jahat. Jadi ini teks yang bermuka dua memang. Ya, saya rasa ini termasuk yang sulit. Saya ingat saya pernah tulis satu artikel di situs Lembaga Kitab Indonesia. Saya coba temukan ini linknya. Nanti saya susulkan ya, supaya Bapak nanti juga bisa baca, juga saudara Ibu Bapak sekalian, kalau mau ya sedikit berinvestasi. Diam, Bapak mau ngomong. Ya, oke. Demikian Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Anwar untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Diogenes Takala Betan. Ya, selamat malam Pak Petra dan Pak Anwar. Saya hanya mau memberikan komentar aja Pak Anwar berkaitan dengan teks dan konteks Pak. Ya. Misalnya tadi Bapak singgung gandum misalnya, kalau di kita kan di Indonesia nggak ada, bisa diganti dengan padi misalnya. Saya kira secara konteks Indonesia bisa diterima. Tapi kalau lihat dari konteks Alkitab, memang di Israel nggak ada padi. Ya. Yang ada itu kan gandum, Pak. Nah, kemudian yang kedua, soal unta, masuk lewat lubang jarum misalnya. Nah, kalau diganti dengan gajah juga konteksnya tepat. Karena di gajah di Israel nggak ada. Yang ada itu memang unta, gitu Pak. Jadi saya kira dalam penerjemahan, mohon juga memperhatikan teks dan konteks di sana, di mana teks itu mulanya diturunkan gitu kan Pak. Ya. Ya, sehingga tidak menyalahi teks juga, karena kalau enggak nanti tafsiran kita juga jadi kacau nanti. Ya. Ya, makasih Pak ya. Ya, justru itu yang mau kami tegaskan. Kenapa kita mengusulkan perubahan dari yang sangat kontekstual? Memang kontekstual ya, misalnya, ya, yang ditanam itu adalah padi. Memang dipahami oleh pembaca Alkitab bahasa daerah, tetapi ini kurang tepat. Makanya sekarang kami mau usulkan gandum. Ya, andai kata gandum itu dirasa asing, ya kadang-kadang gini. Nah, ini contoh ya, karena saya pakai contoh bahasa Batak misalnya. Bahasa Batak yang disebut itu adalah eme. Kan gitu. Tapi ini eme ini padi ini bukan gandum gitu. Sehingga kami yang memperbarui terjemahan ini dalam tim ya, tentunya ada tim yang mengerjakan ini dengan gereja-gereja bahasa Batak, yaitu KBP dan lain-lain, itu mengusulkan itu ada sejenis padi namanya gandum, eme gandum. Jadi ditambahkan kata eme, tambah lagi satu kata gandum. Itu contoh upaya untuk memperbaiki ini, ya, memperbarui supaya tidak terjadi salah zaman gitu. Jadi yang tadinya di dalam Alkitab bahasa daerah gajah itu mau kami ganti jadi unta. Karena kan intinya bukan hanya gajah tidak ada di Palestina. Itu perbandingan yang kurang tepat. Yang Yesus gunakan itu adalah binatang piaraan terbesar. Nah, pertanyaan saya, siapa yang piara gajah gitu? Gajah itu bukan binatang domestik gitu. Ya. Jadi kalau binatang piaraan terbesar di sana ya unta. Jadi kita kembalikan kepada unta gitu. Justru itu tujuan kita Pak, untuk mendekatkannya semakin sesuai dengan zaman dan tempat di mana ya katakanlah percakapan peristiwa itu terjadi. Ya, itu yang bisa saya katakan ya terkait dengan pertanyaan tadi. Ya. Saya lihat di kolom chat juga ada pertanyaan ini ya. Ya,
Boleh Pak kalau mau jawab dari Ibu Widiawati atau dari Pak Dodi Sijabat tadi juga nulis ini Pak. Oh ya, iya silakan. Silakan Pak Doni, Pak Dodi Sijabat. Iya Pak. Jadi kalau kita tentu melihatnya tidak ada masalah begitu Pak ya tentang revisi itu Pak. Tapi Ya. kemudian untuk jemaat ini Pak, mungkin sarannya seperti apa kita menjelaskan kepada jemaat, karena jemaat itu kan mungkin tahunya hanya kalau direvisi berarti itu ada sesuatu yang salah gitu pandangan mereka. Padahal jemaat juga tahu misalnya ineransi Alkitab. Bagaimana kita menjelaskan ke mereka, mungkin penjelasan Pak Pendeta Anwar ini bisa sangat menolong kita juga ketika menjelaskan kepada mereka, sehingga mungkin bahasanya lebih mudah dimengerti begitu Pak Anwar. Makasih Pak. Terima kasih ini untuk Abang Sijabat ya. Kalau saya cenderung untuk tidak menggunakan kata revisi. Saya gunakan kata pembaruan. Kalau orang tanya apa yang diperbarui, ya bahasa. Ya. Kan terjemahan kita ini kan juga dalam bahasa Indonesia ya. Dulu tahun 1970 itu bahasa Indonesia baru. Tapi sekarang sudah terkesan bahasanya mulai usang. Tentu tidak semua usangnya, masih banyak, sangat banyak kita bisa mengerti. Tapi kalau kita berpikir tentang generasi mendatang, ya kita perlu remajakan ini. Saya kira bahasa adalah penjelasan yang paling mudah ditangkap. Kalau sampai ke soal tafsir dan lain-lain, saya cenderung untuk tidak terlalu banyak bicara itu. Karena itu melibatkan pengetahuan dan pendidikan khusus. Ya. Jadi seperti itu Pak, kalau menurut saya. Bahwa Alkitab itu tidak bisa keliru, ya kita imani. Karena dia nggak mengajarkan yang bisa membuat kita sesat. Tapi bahwa Alkitab itu mempunyai salinan yang berbeda-beda, itu harus kita akui. Ya, karena kita nggak punya aslinya, tulisan tangan. Sebenarnya nggak ada satu agama pun yang punya tulisan tangan langsung, asli. Ya udah jelas kenapa. Ya, saya ambil contoh sederhananya, kadang-kadang ini nggak dibayangkan oleh orang. Kalau ada satu gulungan di Yerusalem, satu jemaat, lalu yang di Korintus juga ingin tahu isinya. Apakah untuk bisa tahu isinya mereka datang ke Yerusalem atau gulungan ini dipindahkan ke Korintus? Kan nggak masuk akal. Jadi sejak awal sekalipun salinan itu biasa saja gitu dilakukan. Sehingga yang ada di Yerusalem ada replikanya juga di Korintus dan sebagainya. Itu berlaku bahkan untuk Israel kuno sekali, sama. Memangnya semua naskah yang dibaca, Torah itu pusatnya di Yerusalem, betul. Tapi yang berada di Betel sana pakai apa? Mereka kan juga perlu mempunyai bahan. Nah, gulungan itu bagaimana caranya? Tetap harus disalin. Dan tentu ketika dalam proses penyalinan, kita tidak bisa bayangkan, walaupun sudah dikerjakan 100% penuh dedikasi, kita bisa bayangkan, kadang-kadang itu yang saya bilang, kayak huruf D dengan R itu, wah ini yang mana ya gitu. Kebetulan kalau artinya pas juga, itu bisa lagi menimbulkan semacam kerancuan. Tapi itu minimal sekali. Jadi itu yang saya mau tegaskan, kita perlu yakin Alkitab kita ini betul-betul isinya dapat dipertanggungjawabkan, tapi kita nggak mau terjebak juga dengan pemahaman yang terlalu mekanis. Ya, itu Pak. Iya, Pak. Kalau nanti pembaharuan itu sudah ada, Pak, bagaimana dengan Alkitab yang katakanlah yang ada saat ini? Apakah kemudian tetap akan ada begitu atau bagaimana, Pak, ke depannya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Seingat saya ini juga persoalan yang dialami ketika transisi dari terjemahan lama ke terjemahan baru. Rata-rata jemaat menolak itu awalnya. Karena orang sudah begitu terbiasa ya, ayat kesayangannya juga kata-katanya sudah jelas, dia ingat gitu ya. Bahkan yang tidak terlalu dia mengerti pun dia sudah ingat gitu. Ya, jadi ya bagaimana caranya? Ya, kita lakukanlah bertahap. Tujuannya dalam waktu kira-kira 5 tahun, kira-kira begitulah ya. Seluruh Alkitab itu sudah digantikan dengan yang terbaru. Ya, tentu ini tergantung pada upaya gereja-gereja. Makanya ini kita sudah lakukan konsultasi 7 kali konsultasi ya. Di 6 titik selama 3 tahun. Yang pertama itu di Manado, kemudian Maumere, kemudian Medan. Tahun berikutnya
2017 di Jogja, Pontianak, dan Jayapura. Lalu tahun berikutnya 2018 itu konsultasi nasional. Itu mengundang para uskup, para pimpinan sinode, ketua umum PGI, PGLII, dan sebagainya. Dan kami waktu itu bersaing dengan acara Pak Jokowi. Itu di salah satu hotel itu di Jakarta. Itu pertemuan para ulama nasional. Ya. Dan kami pikir, wah ini gawat ini. Banyak yang pasti akan membatalkan keikutsertaan. Dan kami sangat terharu. Ternyata tidak. Orang masih berpikir ini soal serius sekali nih, soal Alkitab. Ya, kalau saya catat ya berapa banyak yang hadir, wah itu di luar dugaan kami. Ya, tadinya kami pikir 40 orang bakal hadir, udah syukur ini. Karena apa? Terpecah kan perhatian. Ternyata bahkan untuk Katolik datang 5 orang uskup. 4 orang itu doktor Alkitab, Biblika. Dan itu merupakan betul-betul karya bersama lintas tradisi ya. Gereja Katolik dengan Protestan. Makanya konsultasi nasional itu dihadiri Menteri Agama. Kemudian sesi terakhir itu dikunci dalam satu rangkuman itu oleh kardinal sekarang. Waktu itu belum kardinal, Monsinyur Suharyo. Ya, saya yang memandu percakapan waktu itu di sesi terakhir. Jadi luar biasa ya. Ini upaya tentunya yang kita bisa lakukan. Tujuannya adalah supaya ini bukan hanya suatu terbitan ya. Seperti ya misalnya lah Gramedia menerbitkan sesuatu. Bukan. Ini adalah produk gereja bersama-sama. Jadi di 6 titik itu kami undang siapa saja pakar biblika, pakar bahasa yang diutus gereja, silakan. Utus orang yang terbaik yang bisa diutus. Jadi ini besi menajamkan besi. Jadi kita terbuka sekali, tapi kita juga nggak mau sesudah kita terbuka begitu, kemudian seakan-akan ada pakar baru lagi yang berada di atas semuanya ini gitu. Nah ini kita nggak bertanggung jawab kan gitu. Pada waktu diundangnya kita sudah undang profesor ke apa semuanya, pendidikan S3 kalau ada S4 silakan datang, baca dan kita sama-sama ukur. Lalu kita olah kembali. Beberapa di antaranya membuat kami mundur. Ya. Misalnya, ini contoh soal ya. Ada yang mengatakan dari Pulau Jawa ini ya. Ini kata bersetubuh di dalam Alkitab kita ini bisa nggak diganti? Terlalu kasar. Lalu apa usulnya? Nah, kami tes kan. Bersenggama. Ada lagi menghampiri. Macam-macam kami usulkan. Semua ada protesnya. Kata bersenggama, ada yang bilang, oh kami nggak kenal itu. Itu di Pulau Jawa lah itu kayak gitu ya. Lalu ada lagi kata menghampiri, ada yang bilang wah kalau menghampiri itu kan itu belum kena katanya, masih hampir-hampir saja, jadi macam-macam ya. Jadi kami akhirnya menyadari oh rupanya tidak sederhana karena ada variasi bahasa Indonesia di berbagai bagian tanah air kita ini. Oleh karena itu mana yang memang bisa diubah, mana yang tidak bisa ya kami pertahankan. Contoh soal ya Pak, jadi lihat prosesnya seperti itu. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Demikian Bapak Ibu, ternyata ada proses yang sudah dijalani sampai selama ini, dan kalau kita perhatikan ternyata Alkitab TB itu Alkitab ekumenis. Artinya kita pakai, umat Katolik juga pakai. Kalau kita dapat softwarenya itu yang Alkitab elektronik, di situ ada Deuteronikanya Pak ya? Iya betul. Ya. Ya, ini ada Pak Heng Saro Insong mau bertanya lagi Pak, boleh ya? Ya silakan. Terima kasih Pak Petra. Pak Anwar, mau tanya satu ayat dari Mazmur 19 ayat 13. Ya saya buka dulu Pak ya, 13 ya, silakan. Di sini lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Ya. Nah, saya membandingkan dengan ya bukan bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Saya punya The New King James Version. Itu dibilang ya, keep back your servant also from presumptuous sins. Lalu dari New American Standard Bible juga pakai istilah presumptuous
sins, bukan orang yang kurang ajar. Sementara dari New Living Translation dia bilang from deliberate sins. Ya. Jadi orang yang kurang ajar dengan presumptuous sins, deliberate sins, atau dari NIV dia pakai willful sins. Ini bagaimana? Ya, oke. Jadi memang menarik dalam bahasa Ibrani, saya coba langsung buka ya, yaitu kata mizedim, kan gitu ya. Gam mizedim kasah abdeha. Jadi mizedim itu kan bentuk plural. Kalau ada im, Elohim, zedim, itu kan plural ya. Nah, ini bisa menunjuk orang, bisa menunjuk hal-hal. Ya. Kalau dia menunjuk hal-hal berarti lindungilah dari dosa ketinggian hati, kira-kira gitulah. Tapi kalau tidak dia dari orang-orang yang arogan, yang rupanya di dalam pilihan terjemahan oleh tim yang para pendahulu saya itu kata kurang ajar, memang agak keras itu ya. Nah, kami sudah timbang ulang dan saya perhatikan, nah saya cek tadi di konsep kami, sekarang bunyinya kami usulkan begini, lindungilah hambamu dari sikap angkuh. Ya, nampaknya Bapak manggut-manggut ya. Nah, lihat kami melakukannya dengan lebih dekat dengan presumptuous sins. Jadi dari kita. Artinya bukan dari pihak segi lain. kewajaran itu lebih pas. Tapi yang lama itu bukan berarti salah, Pak. Itu memang ada pilihannya. Kami pemilih sekarang yang rasanya lebih wajar kalau itu sikap angkuh. Makasih, Ya. Anwar. Ya. Semoga. Nah, ini ada kejadian 28.13 saya lihat Pak di chat. Ini singkat saja barangkali ya. Iya, boleh Pak. Silakan Pak. Dari Nah, Bu ini Widiawati. pertanyaan dari Ibu Widiawati ya. Ya. Nah, Ibu Widiawati mengatakan, saya buka dulu ini dalam bahasa Ibrani, saya selalu harus begitu supaya saya tidak bercerita yang nggak ada dasar. Di Kejadian 28 ayat 13 menggunakan kata nenek, sedangkan kata Ibrani-nya abi atau ayah. Oke, itu betul sekali. Ya, abiha. Ya, tentu kata abi itu bisa berarti ayah, tapi di dalam bahasa Ibrani av itu ayah langsung, juga ayah dari ayah, nenek moyang itu juga. Jadi semuanya itu av. Jadi dalam konteks ini awalnya kan disebut nenek ini. Nah, rupanya ada juga yang mengomentari kata neneknya itu bukan perempuan kalau kata nenek. Nah, ini dia, ini persoalannya kan. Nah, akhirnya kami mengusulkan, ini lagi-lagi mengusulkan ya. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan, itu Allah Abraham, kakekmu. Nah, kami gunakan kata kakek untuk av. Ya. Ya, tentu sebenarnya kata nenek itu tetap bisa berarti leluhur ya, tidak harus perempuan, tapi rupanya ada masukan waktu konsultasi, wah nenek bagi kami itu perempuan. Ya, ya oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaan ini. Mau diusulkan moyang atau leluhur gitu Pak, itu yang nenek itu. Kakek, karena ini masih generasinya masih cukup dekat. Abraham kakekmu. Ya. Ini Pak ada pertanyaan tapi orangnya tidak mau disebutkan ini. Ya. Kapan Alkitab edisi revisi ini terbit dan apakah ada keterangan nantinya di dalam Alkitab yang baru ini tentang perubahan yang dilakukan? Ya, kami sedang berusaha mengerjakannya. Mudah-mudahan beberapa tahun lagi ya, tidak sampai 5 tahun lah. Ini akan selesai. Karena memang ya mengerjakan Alkitab ini begitu terbit nggak boleh ada ralat. Nah ini bedanya dengan banyak buku lain. Jadi kami harus hati-hati sekali untuk mengerjakan ini gitu. Nah, lalu nanti tentu akan dibuat penjelasan. Tidak merupakan bagian dari Alkitab ya, tapi semacam leaflet kah atau booklet yang diselipkan di dalam Alkitab yang baru itu. Jadi saya rasa di awal sangat penting ada semacam bahan penjelasan yang ringkas ya, memberi contoh-contoh konkret kenapa ini dibutuhkan untuk
generasi sekarang dan generasi berikut. Saya rasa seperti itu, Pak, jawabannya. Ya, terima kasih Pak Anwar. Apakah dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Boleh satu lagi nggak Pak Pendeta? Ya, kalau ya Ibu asal yang lainnya tidak keberatan ya, saya nggak soal. Ya, saya sudah sediakan waktu untuk ini. Ya. Ya, tadi Pak Pendeta Anwar bilang bahwa seperti terjemahan James Version itu ya, maksudnya bersifat okumenes gitu. Nah, ini saya agak awam Pak, maksudnya jadi Alkitab kita itu harus bersifat okumenes, artinya kita mengakomodir semua begitu Pak. Alkitab ini bisa menjangkau semua, apakah dia mungkin Katolik atau apa? Pengertian ekumenis ini maksudnya bagaimana ya Pak? Saya masih agak awam gitu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Saya kira cocok sebagai penutup ya Pak. Banyak orang tidak sadar Alkitab terjemahan baru yang kita baca sekarang ini adalah terbitan Alkitab ekumenis pertama di dunia. Jadi pada tahun 1968 itu di London itu ditandatangani suatu dokumen kesepakatan antara Vatikan dengan United Bible Societies (UBS). Intinya adalah kita mau melakukan penerjemahan, kita upayakan ini interkonfesional. Tetap menghargai perbedaan kanon. Misalnya Deuterokanonika hanya untuk Katolik, yang tidak punya Deuterokanonika untuk yang Protestan. Tapi dalam mengerjakannya kita kerjakan bersama-sama. Itu dokumen ditandatangani, kenapa? Karena Katolik berada di bawah pengaruh Konsili Vatikan II. Yang kita tahu membuka jalan ya untuk bertemu dengan banyak gereja yang lain. Sebelumnya Katolik tertutup. Jadi Konsili Vatikan II itu semangatnya yang membuka pintu sehingga dimungkinkan kerjasama lintas gereja, lintas tradisi. Dan itu pertama kali diimplementasikan di Indonesia. Jadi tahun 68 diadakan konsultasi ya di bulan Juni untuk menguji ya ini Alkitab kita ini sebelum terbit. Ada juga saudara-saudara kita Katolik hadir sebagai tamu. Dan waktu itu mereka sudah kerjakan terjemahan Katolik. Betul-betul bersamaan, hampir selesai. Nah, yang membuat ini menjadi momen yang sangat penting buat kita di Indonesia, itu Gereja Katolik mengatakan, kami mau bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia, supaya kita mempunyai Alkitab bersama. Dan untuk itu kami bersedia supaya Alkitab kami ini tidak jadi terbit. Bayangkan, itu luar biasa itu mengalah itu, karena saya tahu betapa melelahkannya dan membutuhkan keahlian yang cukup untuk bisa mengerjakan Alkitab. Dan orang yang memimpin tim itu adalah Pater Kronen, ya, Fransiskan. Ini seorang ahli biblika yang sangat mumpuni, dan dia termasuk yang mendukung, walaupun dia kecewa ya sebagai manusia biasa dia tentu kecewa karena hasil jerih lelah yang begitu panjang itu terpaksa diparkir gitu, tidak jadi diterbitkan. Tapi dia bersedia bergabung, memperkuat tim, membaca ulang, dan akhirnya ketika terbit tahun 1974 ini adalah Alkitab ekumenis pertama di dunia. Jadi kalau dalam dunia bahasa Inggris, Pak Jeffrey, itu orang banyak sekali kelompoknya. Misalnya yang ini suka kelompok NIV, yang ini suka New Revised Standard Version, yang ini suka terjemahan Katolik, New American Bible. Ya, masing-masing punya Alkitab versi gerejanya atau kelompoknya. Memang ada Alkitab bersama juga ekumenis, tapi itu bukan Alkitab yang berlaku umum, berpengaruh secara umum. Kalau di Indonesia terbalik. Justru gereja-gereja tidak mau ada Alkitab lain. Gereja ingin ada Alkitab bersama, ya. Dan ini sebenarnya menitipkan sebuah mandat yang sangat berat buat tim yang mengerjakan ini. Yaitu, jadi itu sisi yang sangat kita syukuri dan kita perlu doakan supaya ini tetap terjaga, ya. Karena kalau gereja-gereja itu kalau mengikuti masing-masing Alkitabnya, susah.
PA saja nanti kita berkelahi dulu soal terjemahan. Ya, ini kenapa punyamu terjemahannya begini ya itu. Kita tidak direpotkan sampai sejauh itu. Ya, saya memberitahu hal yang praktis saja dulu ya. Nanti misalnya kalau sampai terjadi itu GKI lain Alkitabnya, ya, AKBP lain lagi Alkitabnya, waduh rame. Itu sangat tidak baik, apalagi konteks kita di Indonesia itu sangat khas. Ya, puji Tuhan. Makasih Pak Pendeta. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Akbar akan memberikan konklusi dan doa penutup, tetapi sebelumnya saya ingin berbagi info, Bapak Ibu. Info yang pertama adalah mengenai hadiah Natal, karena sebentar lagi akan ada Natal. Di sini kita ingin berbagi kepedulian, kami mengajak kita semua untuk berbagi buku untuk STT yang ada di Indonesia. Ada sejumlah 110 STT, dan kami akan membagi buku Perumpamaan Yesus, Menjelajah Perjanjian Baru, Jilid 1 dan 2, untuk mempersiapkan para hamba Tuhan dalam studinya, sehingga bisa memasuki ladang pelayanan dengan baik. Ya, batas penerimaan donasi adalah tanggal 10 November 2021. Pemesanan dapat disampaikan melalui WA di nomor 081199103777 di bagian penjualan SU Indonesia. Transfer dapat disampaikan di rekening BCA di nomor 106 300 6622 atas nama Yayasan Pancarobi Jaya Alkitab. Transfer diakhiri dengan angka 9, misalnya RT 500.009. Selanjutnya, program SB SUI Jumat 29 Oktober 2021 di jam yang sama, jam pukul 18.00 sampai 19, kita mengangkat tema stres dan luka batin kembali menjadi pribadi yang utuh. Kita adalah manusia yang rapuh, rentan, kita dapat mengalami stres dan luka batin. Pak Lahargo kemarin akan membantu kita di dalam mengolah perasaan stres dan mengobati luka batin itu. Ya, inilah apa yang akan kami siapkan 2 minggu ke depan, Bapak Ibu, kiranya dapat hadir bersama dan berjumpa lagi di acara yang sama. Ya, silakan Bapak Pendeta Anwar untuk memberikan konklusi dan kemudian mengakhirinya dengan doa penutup, Pak Anwar. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang bertahan sampai akhir. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk sama-sama melihat peluang dan tantangan di dalam menghadirkan firman Tuhan secara baru ya, bagi generasi baru. Bahwa kita bersama kiranya terbitan ini benar-benar akan menjadi bagian yang hidup dari kekristenan di Indonesia. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi sebanyak-banyak orang penutur bahasa Indonesia. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Kiranya ini bisa nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti ini bisa menjadi duta-duta bagi lembaga kita Indonesia juga ya, di dalam turut mensosialisasikan terjemahan terbaru tersebut. Ya, demikian Pak ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kesempatan bersama-sama bisa melihat bagaimana proses firman Tuhan hadir dalam bahasa Indonesia melalui sebuah jalan panjang penerjemahan Alkitab yang melibatkan banyak orang, khususnya tim dari berbagai gereja. Dan berdoa supaya ini benar-benar menjadi sebuah berkat terus bagi bangsa ini. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami semuanya untuk semakin mencintai firman-Mu.
dalam bahasa-bahasa yang menyentuh hati kami gunakan sehari-hari. Dan berdoa agar rencana untuk menerbitkan Alkitab baru ini juga menjadi sebuah tanda dari persaudaraan, keesaan di antara gereja-gereja yang berbeda latar belakang dan tradisi. Makasih ya Tuhan untuk pembelajaran kami pada sore hari ini. Kami akan lanjutkan lagi aktivitas kami nanti. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin.